Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat nasihat kehidupan? Kali ini saya akan menyampaikan sebuah kisah yang berjudul Diincar Penunggu Pabrik Tua. Apa yang saya sampaikan ini bukan cerita sembarangan, melainkan satu dari banyaknya kenangan yang gak bakal pernah saya lupakan seumur hidup saya. Kenangan buruk atau baik saya nggak bisa menilainya karena saya percaya di balik setiap kejadian pasti ada pelajaran berharganya termasuk cerita saya ini. Sebelum mendengar cerita pengalaman saya ini, saya cuma mau menyampaikan, saya nggak bisa ngasih tahu di mana atau siapa saya. Karena saya mau tetap jadi seseorang yang berbagi kisah pengalaman saya dan semoga ada hikmah atau pelajaran yang bisa diambil dari cerita saya ini. Percaya atau tidak percaya kembali pada diri Anda, karena apa yang saya alami benar-benar terjadi. Daripada banyak intro, saya langsung aja mulai menceritakan kisah saya ini. Perhatikan sekeliling, mungkin saja ada mereka di samping Anda. Kejadian ini terjadi pada tahun 2003. Saya tinggal di sebuah kecamatan dengan 2 desa yang masih terjaga keasriannya. Jalannya belum ada yang diaspal, jarak antar rumah tetangga terpisah jauh oleh kebun-kebun milik satu warga dengan warga lain. Bisa dibilang desa saya masih orisinil. Tapi saya nggak akan cerita tentang desa saya. Jangan khawatir, akan ada waktunya buat cerita tentang desa saya ini. Karena yang mau saya ceritain jauh lebih menarik dibanding para penghuni desa saya. Saya sebut mereka para penghuni pabrik tua. Desa saya memiliki anak sungai sebagai pembatas dengan desa tetangga yang masih satu kecamatan. Jauh di hilir sungai bila mengikuti arus air akan ada sebuah lahan kebun tebu yang sangat luas. Saya nggak tahu berapa luasnya, yang jelas kami anak-anak desa dihimbau untuk tidak mendekatinya. Tepat di barat ujung lahan tebu berdirilah sebuah pabrik gula. Saat ini pabrik itu sudah lama tidak beroperasi lagi. Pabrik gula ini memiliki luas yang juga tidak kalah besar dibandingkan lahan tebunya. Di sini banyak pekerjanya adalah warga desa kami dan desa tetangga. Konon kabarnya pabrik gula ini sudah ada semenjak zaman Belanda, sehingga tidak mengejutkan bila bangunannya masih terkesan kuno di sana-sini. Bahkan di samping pabrik didirikan sebuah perumahan kecil untuk para pekerja pabrik yang datang dari luar kota. Sebegitu besarnya pabrik gula ini sampai dibuat 4 zona bagian. Di ujung timur terdapat gudang utama dan pagar pembatas untuk rumah pekerja pabrik. Di bagian barat adalah kantor utama, terdapat lapangan sepak bola yang dapat digunakan untuk umum, dan sebuah masjid besar. Zona utara terdapat ruang produksi, besarnya 2 kali lipat dari zona timur, dan ada lapangan tenis namun hanya untuk pribadi dan karyawan pabrik saja. Terdapat juga sekolah TK, gaya bangunannya bergaya Eropa. Sekolah TK ini dibuat pabrik untuk anak para pekerja dan untuk umum. Kita beralih ke zona selatan yang akan jadi latar utama cerita ini. Zona selatan adalah zona pabrik yang hampir tidak digunakan lagi. Karena dulu sebelum saya lahir, zona selatan adalah zona yang menjadi saksi kebakaran hebat. Sehingga tempat ini adalah tempat paling terbengkalai. Apa saja yang ada di zona selatan ini? Yuk kita simak beritanya. Di zona selatan adalah gudang utama sebelum pindah ke zona timur. Selain itu ada beberapa kolam yang digunakan untuk menampung limbah. Ada juga tempat timbangan sebelum barang dikirim keluar. Semua itu ada di zona selatan ini. Namun zona selatan adalah zona di mana banyak kejadian misterius terjadi. Bisa dibilang zona selatan adalah zona dengan penjagaan dari satpam yang paling rentan, sehingga masyarakat desa biasa menggunakan jalanan ini untuk ke lapangan atau masjid atau bahkan desa tetangga. Ini adalah sedikit gambaran tentang pabrik gula ini. Lalu apa hubungannya dengan pengalaman saya tentang penghuni pabrik tua ini? Dari sini saya akan memulainya. Seperti yang saya bilang tadi, kejadian ini terjadi pada tahun 2003. Waktu itu saya masih menginjak bangku SD kelas 3.
Saya cuma anak-anak biasa yang tumbuh seperti anak-anak yang lain. Namun entah apakah saat itu adalah hari sial bagi saya, karena ada sesuatu yang lain yang tampaknya tertarik dengan saya. Saya masih ingat jelas hari itu adalah Kamis sore. Ada hal yang anak-anak desa saya lakukan setiap sore menjelang maghrib, yaitu main bola di lapangan. Masalahnya adalah nggak ada lapangan di desa saya, hanya pohon rindang dan perkebunan warga. Jadi akhirnya kami menggunakan lapangan lain. Kami menyebutnya dengan lapangan pabrik. Lapangan pabrik adalah sebuah lapangan yang dibangun oleh pabrik awalnya untuk para karyawannya, namun bergeser menjadi lapangan untuk para warga dan saat ini lapangannya untuk umum. Karena lapangan pabrik ada di zona barat, sedangkan letak desa saya jauh di timur pabrik, maka kami harus memutar untuk sampai ke lapangan. Dan zona selatanlah yang paling dekat bila ditempuh dengan jalan kaki. Terdapat jalan setapak dari aspal di zona selatan, maka ketika kami melewati jalan itu, maka kami bisa melihat dengan jelas bangunan gudang-gudang tua yang dulu pernah menjadi saksi tragedi kebakaran hebat, juga kolam-kolam limbah bekas pabrik itu. Sejujurnya para orang tua di desa saya tidak menganjurkan kami melewati zona selatan pabrik karena konon tempat itu adalah tempat yang angker untuk dilewati anak-anak. Namun daripada kami harus jalan memutar yang lebih jauh, kami akhirnya tetap memilih jalur ini. Kami sampai di lapangan jam 3:30 sore dan akan pulang sebelum azan masjid dekat lapangan berkumandang. Waktu itu kami keasyikan bermain, sehingga ketika kami sadar azan maghrib berkumandang dan hari sudah petang, kami segera mengakhiri permainan dan berduyun-duyun untuk pulang. Kemana kami lewat? Jawabannya zona selatan yang waktu itu sangat-sangat gelap dan mencekam, padahal itu masih jam 5:30 sore. Kami berusaha menjaga lisan dan sikap saat melewati jalan itu, seperti perintah orang tua kami. Setelah melewati bangunan tua gudang lama, kami sampai di kolam limbah. Di sini saya jadi ingat sebuah cerita yang pernah saya dengar dari bapak saya. Dahulu ada seorang karyawan pabrik yang membawa anaknya untuk memanen tanaman singkong di samping kolam limbah. Anaknya masih kecil, mungkin seusia saya waktu itu. Dan ketika orang itu asyik memanen singkong, tanpa sadar, anak yang beliau bawa tiba-tiba menghilang. Beliau panik, sang ayah terus mencari. Tanpa disadari hari mulai gelap dan dia masih belum menemukan di mana keberadaan anaknya. Hal ini segera dilaporkan pada satpam yang berjaga saat itu. Kemudian hal ini segera menyebar dan banyak karyawan yang ikut membantu. Begitu banyaknya karyawan yang ikut membantu tidak membuat sang anak yang hilang itu ketemu. Kemudian seorang berkata, mungkin saja anak itu jatuh ke kolam limbah. Sang ayah membantah karena kolam limbah itu ditutup oleh pagar kawat sehingga tidak mungkin dapat ditembus. Setelah berdebat dan masih mencari, datanglah mandor yang kebetulan baru mendengar musibah itu. Beliau bertanya di mana terakhir melihat anaknya, lalu sang mandor hanya mengangguk. Kata bapak, mandor ini adalah orang yang pintar dan bisa melihat hal-hal di luar logika. Sang mandor kemudian pergi ke sebuah pohon besar di dekat kolam limbah. Setelah kembali, wajah sang mandor tampak bersimpati. Beliau hanya mengatakan, "Wes, ikhlas no yo." Sudah, ikhlaskan saja. Mendengar itu semua orang bingung, termasuk sang ayah yang tampak emosi. Kemudian mandor menjelaskan bila anak itu ada yang mengambil dan sekarang dia sudah nggak ada atau meninggal terjatuh di dalam kolam limbah. Ayahnya masih tidak percaya dan meminta bukti bila itu benar. Mendengar itu, mandor itu hanya mengatakan, "Tunggu 7 hari. Selama 7 hari di tempat itu diadakan pengajian dipimpin sang mandor dan juga penguburan kepala kerbau entah untuk apa. Karena kata bapak mungkin kepala kerbau itu untuk mengganti jasad sang anak yang dibawa oleh mereka. Benar saja setelah penguburan kepala kerbau, jasad anak itu ditemukan.
mengambang di kolam limbah namun dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Semenjak saat itu, tempat itu banyak dihindari termasuk oleh para karyawan pabrik. Kembali ke cerita saya ya. Hari itu sudah gelap dan kami masih menelusuri jalan. Pagar kawat kolam limbah sudah terlihat, artinya sebentar lagi kami akan sampai di desa. Namun saya berhenti, saya melihat gelagat yang aneh di pagar kawat dan benar saja saya melihat seekor belalang yang besar. Belalangnya besar seukuran kepalan tangan saya. Tanpa berpikir panjang, saya teriak ke anak-anak yang lain. Onok walang gede kuwi, ada belalang besar itu loh. Anak-anak yang lain yang melihat langsung berlari untuk menangkap belalang itu. Sedikit info, di pabrik itu memang banyak belalang besar. Dan biasanya setelah tertangkap kami akan menggoreng atau membakarnya kemudian dimakan. Tapi saat itu entah apa yang terjadi, karena saat anak-anak mulai berlari, belalang itu seolah tahu, jadi kemudian dia terbang dan menghilang. Kami semua kecewa dan akhirnya melangkah pulang. Namun siapa sangka hanya karena hal sepele itu malah mendatangkan malapetaka untuk saya dan keluarga saya. Sebelumnya saya cuma mau meluruskan, pabrik yang saya ceritakan bukan pabrik gula Kali Bogor. Alasan kenapa saya pakai foto itu karena pabrik gula Kali Bogor adalah pabrik yang hampir menyerupai mulai dari bangunan sampai cerobong asapnya. Sedangkan pabrik yang saya ceritakan ini berlokasi di Jawa Timur dan saat ini sudah diratakan dengan tanah dan mulai dibangun perumahan. Bersambung dulu ya. Terima kasih sudah menonton video nasihat kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.